Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat blog riset keyword, cara membuat artikel dan optimasinya ya. Di video singkat tapi rangkat ini teman-teman bisa belajar lah. Paling tidak teman-teman tahu bagaimana cara mempraktekannya ya. Pertama kita buat blog dulu. Teman-teman kalau udah punya akun blogger bisa langsung masuk. Terus kita buat lagi, buat blog. Sebelum kita buat blog, kita harus tentuin dulu topik apa yang mau kita mainin, topik apa yang kita anggap mudah, topik apa yang kita anggap tidak asing. Contohnya teman-teman suka main topik seputar rumah. Nah, teman-teman bisa buat blog tentang rumah atau tentang HP-HP gitu, masuknya tekno, buat tekno. Terusan suka berbagi tentang tips kesehatan, juga bisa bagi tentang blog kesehatan ya. Nah, di sini sebelum kita membuat blog, pastikan kita membuat URL atau nama domain. Walaupun ini ngikut blogspot, kita buatnya yang simple, unik dan mudah diingat ya. Perlu nggak sih keyword on domain? Kalau aku sih nggak pakai juga nggak apa-apa, soalnya aku mau nge-brand namanya ini loh, nama unik simple ini. Jadi ketika orang nanti masuk ke blog kita, dia itu kalau suka dia suka, nanti saat dia cari informasi ingat nama domain kita pasti dia balik. Itu enaknya nama domain yang simple, unik dan gampang diingat ya. Di sini saya kasih contoh, saya mau bermain tentang seputar tekno. Nama domainnya juga harus unik. Misal tekno, nah, tekno update. Kalau ini nggak ada, kita tambahin angka aja juga nggak apa-apa. Angka 1, 2, 3 gitu. Tekno update. Nah, gini aja nggak apa-apa. Langsung saja create blog. Di sini sudah saya buat tadi. Untuk tampilan bawaan dari blogger sendiri menurutku kurang bagus sih, jadi kita perlu pakai template lagi yang SEO-nya lumayan bagus dan ini ya tentunya gratis. Di sini saya pakai dari BroSense, tepatnya miliknya Mas Sugeng ya, yang gratis bisa di-download di blognya langsung. Copy, kita ganti template-nya dulu. Pilih semua, download, paste, simpan, udah. Kita lihat blognya dulu. Nah, blognya udah ganti, lebih rapi, lebih simple dari template Mas Sugeng ya. Selanjutnya di sini saya akan berbagi bagaimana riset keyword itu yang bagus. Nanti kita diaplikasikan terhadap postingan atau artikel ya. Kita masuk dulu ke Google Planner ya, buat kita untuk riset keyword. Google Planner. Masuk dulu. Untuk template dari Mas Sugeng ini nggak perlu kita setting-setting lagi, soalnya settingannya menurutku udah cukup bagus sih, nggak perlu dirubah, tinggal kita nanti fokus buat artikel, optimasi artikel dan off page-nya ya. Klik di sini. Riset keyword sendiri
bisa sih buat main blok Indo, blok bule, yang menentuin tinggal ini kita targetnya negara mana, bahasanya apa di sini aja. Karena di sini saya mainnya blok Indo, jadi saya targetin lokasinya di Indonesia, bahasa Indonesia. Tinggal kita masukin keyword utama di sini. Kalau kita mau buat artikel ya, kita masukin aja keyword utama. Misal kita mau bermain techno, techno itu banyak sekali mereknya, seperti merek HP gitu ya. Sony, Samsung, Nokia. Nah, itu kita bisa masukin seperti ini aja. Orang di Indonesia kalau nyari info seperti itu biasanya nyari seputar harga, spesifikasi. Nah, nggak jauh-jauh beda dari itu kan, kita masukin aja seperti ini, harga HP Nokia gitu. Kalau sudah ini pokoknya dari Nokia, kita cari aja get IDES. Di sini. Nah, di sini beberapa keyword dari Nokia tampil banyak ya. Sampai ke bawah ini banyak sekali. HP Nokia ini adalah produk-produk Nokia. Berhubung di sini kita mau main seputar harga HP Nokia, ini pencariannya per bulannya adalah ini 2.700. Kita kalau mau optimasinya, kita mau nembak ini, tapi kita juga mau nembak yang keyword-keyword turunan, jadi kita harus bisa optimasi titelnya supaya bisa menyangkut semua ini ya. Misal yang kita tembak adalah, bentar, di sini aku buatin notepad baru dulu. Yang kita tembak adalah keyword utama. Daftar harga HP Nokia. Ini keyword utama kita yang kita mau tembak. Terus lagi keyword turunannya adalah daftar harga HP Nokia. Keyword turunannya lagi harga HP Nokia terbaru. Nah, ini kita bisa optimasi jadi sebuah titel yang nantinya bisa menjadi keyword-keyword ini. Bagaimana sih cara membuatnya? Gampang, kita cuma campur aja, kita gabungnya aja jadi satu seperti ini. Daftar harga HP Nokia terbaru. Nah, ini udah jadi ya, udah jadi sebuah judul titel. Biar lebih menarik, kita tambah lagi aja. Mungkin ini bulannya Juli, kita Juli 2014. Jadi orang yang nanti ini lihat ini, dia tahu kalau ini update-nya bulan Juli, berarti ini daftar harga terbaru gitu ya. Ini untuk optimasi titel. Nah, terus untuk optimasi apa produk-produk, mungkin produknya Nokia atau produk Sony gimana? Nah, kita cari di sini dulu ya. Misal saya kasih produk Sony yang Xperia ya. Harga HP Sony Xperia. Kita cari. Nah, ini banyak banget ya harga HP Sony Xperia. Ini nanti juga bisa kita buat daftar harga, soalnya Sony Xperia sendiri kan produknya juga banyak untuk tipe itu. Nah, aku mau contohin di sini untuk produknya dari Sony, misalnya ini harga HP Sony. Nah, harga HP Sony Xperia Z. Ini keyword yang kita bidik. Kita main tentang HP Sony Xperia Z. Gak mungkin orang cuma cari harganya aja, pasti orang juga cari spesifikasinya. Ya, jadi kita nanti buatnya bisa seperti ini saja. Harga, spesifikasi dan harga Sony Xperia Z. HP Sony Xperia Z. Nah, ini baru judul awalan. Nah, di sini kita kasih koma aja biar lebih menarik. Misal gini, di sini kita kasih fitur unggulannya apa sih? Misal gini, ponsel Android
kamera 20 MP megapiksel. Ini aja judulnya udah menarik. Kita nanti nembaknya spesifikasi HP Sony Xperia Z. Kita juga bisa nembak harga HP Sony Xperia Z. Kita juga bisa nembak ini dari fitur unggulannya dari ponsel ini. Ini judul yang unik ya. Kita variasi juga bisa, nggak harus seperti ini. Misal harga dan spesifikasi HP Sony Xperia Z terbaru 2014 gitu aja juga bisa. Tapi kalau saya seringnya main seperti ini biar lebih tampil lah fitur yang paling unggul dari produk ini. Untuk riset keyword sendiri nanti teman-teman juga bisa lah berkreasi tanpa bantuan software ya. Kita pakai tool dari Google gratis ini aja kita bisa riset keyword kok banyak dari keyword-keyword Google keyword-keyword produk-produk. Misal ini yang tak sampelin Tekno, jadi teman-teman bisa lihat-lihat lagi nanti untuk topiknya yang lain ya. Misal merek-merek ponsel yang lain, misal dari Oppo, Samsung, Lenovo itu kan banyak. Semua paling enggak itu pasti membahas spesifikasi dan harga. Yang lain itu paling kalau datang dari search engine itu adalah fitur-fiturnya ya. Misal ponsel Android, ponsel kamera bagus atau gimana gitu. Untuk topik lain teman-teman juga bisa main topik lain. Misal di sini saya kasih contoh lagi gambar rumah. Ini buat yang main tentang topik rumah ya. Nah ini kan banyak keywordnya, gambar rumah minimalis. Ini keyword utama, misal ini keyword utama kita. Nah, keyword utama misal ini. Urusan keyword turunan juga ada, desain rumah minimalis juga gitu juga bisa. Harus lagi rumah minimalis terbaru. Kita buat satu judulnya bisa mewakili semua keyword ini gampang kok. Bisa seperti ini, desain rumah, desain seperti ini aja nggak apa-apa, terbaru, gambar rumah minimalis terbaru. Seperti ini juga bisa, atau dibalik gambar desain rumah minimalis terbaru juga bisa. Ini enaknya long tail keyword tuh bisa menjaring banyak keyword ya. Jadi lebih baik kita pakai cara seperti ini, long tail seperti ini juga, biar keyword-keyword yang kita bidik itu banyak yang masuk di page one. Keyword-keywordnya juga banyak, tanpa perlu kita pakai tool, pakai Google Planner aja sudah cukup ya. Kita tahu pencarian per bulannya, perkiraan per kliknya, tahu di sini. Nah, kita riset keyword kayaknya teman-teman udah paham ya. Semuanya bisa kita coba sesuai ide kita di sini. Blog Indo, blog bule bisa, semua caranya sama, cuma nanti targeting negaranya beda sama bahasanya aja. Kita langsung ke step berikutnya, yaitu cara membuat artikel ya. Di sini saya kasih contoh, misal saya mau membahas tentang produk Sony Xperia, misal M atau produk Sony Xperia M ya. Kita buat judulnya yang menarik, misal seperti ini, spesifikasi dan harga HP Sony Xperia M. Kasih aja di sini terbaru juga nggak masalah. Terus lagi di sini fitur utamanya apa? Kalau teman-teman nggak tahu, di sini aja kita lihatnya spesifikasinya di toko online yang gede ya, misal Lazada gitu, lazada.com co.id nih. Nah, kita lihat-lihat, biasanya kalau aku buat artikel sih ambilnya dari sini, dari fitur utama dari sebuah ponsel aja dibuat fitur udah bisa kok, tanpa perlu kita harus lihat
kasih tabel spesifikasi seperti itu terlalu ribet ya menurutku. Smartphone. Coba kita lihat merek Sony. Sony. Ini dia. Sony ini tadi apa ya? M. Oke, ini produk Sony M. Kita lihat beberapa fitur unggulan dari produknya apa. Biasanya tampil di sini. Layar 4 inci, layar sentuh, sistem operasinya Android Jelly Bean, kamera megapiksel. Di sini kita ambil aja beberapa fitur yang bagus dari ini ya. Misal gini aja. Ponsel Android, kamera 5 megapiksel. Nah, ini aja bisa. Atau teman-teman juga buatnya sendiri juga bisa. Spesifikasi dan harga HP Sony Xperia M terbaru Juli 2014. Ini juga bisa, tinggal teman-teman kreasi aja supaya judul tuh maksudnya hampir sama lah seperti di blog-blog lain. Jika teman-teman lihat di stage tuh rata-rata judulnya hampir sama semua ya. Untuk selanjutnya kita buat artikel ya. Kalau judulnya sudah jadi, kita buat artikelnya dulu. Yang pertama kita bahas misal paragraf 1 kita bahas desainnya. Jadi nanti teman-teman buat di sini paragraf pertama bahas tentang desainnya, sedikit fitur unggulan dari produk ini juga, desain plus fitur unggulan. Nah, teman-teman lihat di sini juga bisa kok. Nah, ini bisa, ini dia rancangannya sebenarnya hampir sama seperti Lazada. Cuma kita paling nggak sampai sebanyak ini ya, paling 4 paragraf, 5 paragraf udah. Kedua, paragraf 2. Kita sampaikan fitur dasar dan kemampuan dari ponsel ini. Misal ponsel ini hadir dengan kamera 5 megapiksel yang dapat Anda gunakan untuk berfoto ria. Anda mengabadikan setiap momen Anda ke dalam foto. Gitu ya. Di sini juga teman-teman kasih seputar ini fitur dasar. Untuk paragraf 3-nya, teman-teman juga bisa bahas seputar merekomendasikan produk ini juga bisa, mulai dari keunggulan produk ini, terus lagi juga kekurangan produk ini juga bisa dibahas di paragraf 3. Di paragraf 3 kita kasih keunggulan atau kekurangan juga bisa di sini ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, di sini biasanya saya kasih cuplikan dari spesifikasinya dari si produk ini. Misal seperti ini, spesifikasi HP Sony Xperia M. Ini ya.
Nah, di sini sendiri saya kasih ini heading. Heading ini kalau di Blogspot H2 ya. Tema dari Mas Sugeng sendiri ini untuk titelnya udah H1, jadi H2-nya kita masukin di sini nanti. Untuk H3 saya rasa nggak terlalu penting, jadi kita pakai intinya saja H1 sama H2. Lanjut lagi ke cuplikan spesifikasi dari dari HP ini. Ini tadi cuplikannya apa sih? Layar touch-in, layar sentuh, misal sentuh 4 inci gitu. Prosesornya apa? Sistem Androidnya apa? Terusan RAM-nya berapa? Memorinya berapa? Kameranya berapa? Udah gini aja, teman-teman nanti masukin layarnya ukuran berapa inci, terusan prosesornya apa, sistem Android apa, RAM-nya berapa, terus lagi memori internal berapa, plus support micro SD, lain-lainnya kamera seperti atau kapasitas baterai bisa dimasukin di sini ya, nggak terlalu banyak, nggak apa-apa, yang penting kita ambil spesifikasinya yang utama dari produk itu sendiri. Lainnya seperti radio, urusan apa file yang support diputar di sini itu adalah fitur lainnya. Berarti orang-orang udah banyak lihat soal seperti itu ya. Kebanyakan orang tuh lihat dari fitur-fitur yang nampak, fitur yang mencolok gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini mungkin kalau ini kan kita membahas spesifikasi dan harga ya. Pasti harganya juga ada. Harga HP Sony Xperia M. Karena di tema ini tidak ada H3, ini kita pakai H3 nggak apa-apa kalau seperti ini. H3 di sini namanya subheading. Nah, di sini kita kasih misal RP 1.999.000. Nah, seperti ini. Ini ya, bentar. Harga baru. Kalau teman-teman tahu harga bekas, bawahnya kasih harga bekas nggak apa-apa. Kalau teman-teman capek nanti mau setiap posting ini harus diupdate ganti harga, teman-teman harusnya buat satu halaman, misal seperti daftar harga HP Sony Xperia terbaru. Nah, di situ nanti teman-teman masukin semua harga dari produk Sony Xperia yang diupdate tiap bulannya ya. Biar teman-teman nggak capek ganti ini, teman-teman kasih aja keterangan seperti ini. Lihat harga terbaru dari ini ya. Kasih aja daftar harga HP Sony Xperia terbaru. Nah, daftar harga HP Sony Xperia terbaru. Ini nanti kita linkin ke halaman tadi yang berisi semua harga produk Sony Xperia yang teman-teman update setiap bulan atau setiap minggu juga boleh lah. Nanti linknya di sana biar pengunjung itu tahu kok harganya kok monoton seperti itu. Makanya kita kasih keterangan ini biar pengunjung tuh juga lihat ke halaman itu ya. Terus lagi pentingnya sebuah internal link. Nah, di sini kerelevanan antara konten, misal produk Sony dengan produk yang lain, kita bisa taruhkan link di sini nggak masalah. Mungkin lihat juga produk Sony Xperia lainnya. Misal situ tuh ya. Di sini. Nah, kita kasih produknya Sony itu apa aja. Misal kita udah bahas seputar HP Sony Xperia J, misal HP Sony Xperia C mungkin, dan seterusnya. Di sini paling tidak saya kasih maksimal 5 link ya. Jadi 5 link, teman-teman kasihnya 5 link juga nggak apa-apa. Di bawah 5 link
nggak apa-apa. Nah, kasih contoh dua. Ini nanti link ke apa ya? Ke artikel yang membahas produk yang ini. Selanjutnya di paragraf terakhir kita kasih aja di sini kata penutup. Misal bagaimana menurut sobat dari apa artikel seputar HP Sony Xperia M di atas. Mungkin Anda tertarik dengan produk yang ini atau lebih tertarik dengan produk Sony, HP Sony yang lain. Nah, semoga artikel ini dapat bermanfaat untuk semua orang dan jangan lupa bagikan artikel ini ya. Seperti itu juga nggak apa-apa. Kita kasih aja Kak di sini paragraf penutup. Rata-rata rata-rata untuk jumlah paragraf di sini kalau di total kalau saya sekitar 5 ya. 5. Jadi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Inti dari paragraf 1 sampai 3 ini tidak lain itu membahas spesifikasinya. Misal di atas ini membahas prosesor, di terusan lagi RAM, terusan Android. Terus di bawahnya lagi membahas seputar fitur misal dual SIM, terus lagi dengan kamera, terus lagi koneksi juga bisa, terusan di bawahnya lagi kekurangan atau keunggulan dari produk ini sendiri. Nah, di sini aku kira teman-teman udah paham ya. Terus lagi ini buatnya seperti ini, tapi masih ada optimasi lainnya ya tentang peletakan keyword. Peletakan keyword yang bagus itu di mana sih? Peletakan keyword yang bagus, oke? Saya tulis di sini saja. Peletakan keyword. KW. Peletakan KW. 1. Peletakan KW di kalimat pertama, paragraf pertama. Nah, jadi nanti teman-teman buat artikel di paragraf pertama, di kalimat pertamanya ini harus ada keyword. Harus ada keyword yang kita bidik. Misal seperti ini, HP Sony Xperia M atau harga HP Sony Xperia M gitu. Ini keyword yang utama saja yang kita bidik ya. Kita masukin di situ. Yang kedua, paragraf kedua, teman-teman bisa masukin keyword di mana aja. Misal di depan kalimat di awal paragraf, di kalimat pertama boleh, di tengah juga boleh, di akhir juga boleh. Jadi masukinnya bebas. 3 bebas. 3 juga bebas. 4 bebas. Di paragraf 4 juga bebas. Dan paragraf terakhir, misalnya paragraf terakhir, jika ini sampai udah paragraf terakhir, teman-teman masukin 1 keyword lagi di akhir kalimat paragraf terakhir ya. Paragraf terakhir, di kalimat terakhir ada KW gitu ya. Terus lagi juga kalau temanya ini kan saya pakai tema dari Mas Sugeng ya, Bro Sensei, yang H1-nya sudah super di titel. Nanti kita masukin saja H2 di sini, H2 juga boleh lewat heading namanya ya kalau di Blogspot. Terus lagi subheading H3 di sini, subheading udah ini aja sudah. Ini sudah mewakili untuk optimasinya optimasi dari artikel itu. Nah, kalau untuk gaya menulisnya teman-teman nanti juga pakai gaya menulis sendiri. Di sini saya cuma mengarahkan saja buatnya seperti apa, caranya seperti apa, intinya seperti apa, kerangkanya dan seperti apa ya seperti ini ya. Selanjutnya titel sudah, artikel sudah. Di sini juga kalau kita peletakan keyword sudah, ya, heading juga sudah, H1, H2 sudah. Terus lagi pemberian internal link juga sudah.
juga sudah. Terus lagi kita kasih penebalan di keyword yang kita bidik. Nah, penebalan, jadi biar memperkuat keyword yang kita tembak itu ya. Misal kita mau nembak HP Sony Xperia M. Kita ya nanti kita tebelin yaitu HP Sony Xperia M. Kita kasih tebel itu. Terus lagi kita juga kasih apa? Italic buat miringin keyword itu juga boleh. Jadi internal link sudah, internal link, terusan kita kasih lagi ditebelin harus talik, harus internal link dengan keyword itu. Jadi nanti kita sediakan ada satu keyword, misalnya keywordnya tadi HP Sony Xperia apa Xperia M, itu kasih kita link di halaman itu sendiri. Jadi kalau linknya apa ini, misal tautan ini, tautan permanen ini, kita kasih aja di sini di keywordnya ini, dipetin di situ. Kalau selanjutnya sudah untuk settingannya sudah, kita lanjut lagi ke kategorinya ya, kategori atau label. Kita masukin labelnya apa, misal ini kan produknya Sony, jadi kita kasih aja Sony ya. Tautannya juga bisa diedit. Kalau tautan di sini saya biasanya edit biar nggak terlalu panjang. Kita lihat dulu spesifikasi dan harga Sony Xperia M. Oh, udah bagus ini, nggak usah diedit lagi. Untuk deskripsinya belum diaktifin ya, kita coba publish lagi. Satu lagi kurang di sini, misal di antara paragraf 1 dan paragraf 2 kita kasih aja gambar. Biasanya kan kalau kita bahas spesifikasi dan harga pasti ada gambar dari produk yang mau kita ini ya, mau kita apa review ini. Enggak, picture. Nah, ini misal nah, sip. Nah, gambarnya udah. Kita kasih gambar di sini, jangan lupa diisi keyword yang kita bidik. Misal HP Sony Xperia M. Di bawahnya juga sama. Terus lagi di captionnya biasanya saya kasih, mau dikasih boleh, nggak juga boleh, nggak apa-apa. Misalnya terakhir kita publish dulu. Untuk deskripsinya bentar ya, belum diaktifin dulu. Deskripsinya setelan penelusuran. Di sini kita aktifin deskripsi ya. Nanti untuk aktifin deskripsi ya, buat form deskripsi di setiap postingnya kita edit. Nah, deskripsinya sudah tampil di sini. Untuk judulnya sendiri kita usahakan ini ya 70 karakter, itu idealnya 70 karakter. Di sini saya makainya untuk deskripsi 140 karakter, walaupun ada yang bilang atau pada umumnya 160 karakter ya. Di sini kasih aja, kita ambil dari intinya judul. Biasanya saya seperti ini, ambil inti dari Google dari judul, kita tambahin info spesifikasi dan harga HP Sony Xperia terbaru di tahun 2014, ponsel Android berkamera 5 megapiksel dengan harga terjangkau. Seperti ini aja cukup ya teman-teman, nanti tinggal kreasi sendiri, tinggal diperbarui. Kita lihat artikelnya sini. Nah, sini ini sampelnya. Nah, teman-teman tinggal buat sendiri ya untuk untuk
artikelnya di mungkin paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 sesuai caranya tadi. Biar lebih rapi, kita tata letaknya kasih sini aja. Label itu dirubah jadi kategori aja biar lebih buat cantik. Kita tambah entry populer aja ya. Nah, ini biar lebih berisi bloknya. Kasih aja 5, cuplikan tidak perlu, kita kasih minggu ini simpan, turunin, simpan, beres. Dah, bloknya udah jadi, tinggal nanti kita ubah-ubah di sini. Kalau teman-teman belum tahu, nanti di templatenya Mas Sugeng yang gratis ini ada tutorialnya kok buat ubah ini. Jadi ini cara research keyword sudah, optimasi title sudah, optimasi konten juga sudah, buat blognya juga sudah. Sekarang kita optimasi. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin untuk blog baru optimasinya gimana sih Om Eka gitu, mungkin itu pertanyaan dari teman-teman ya. Untuk blog baru optimasinya seperti apa gitu. Misal blognya baru umur 1 sampai seminggu, umur 1 sampai 2 minggu ya. Ini 1 sampai 2 minggu kita kasih backlink dari sini dulu. Sourcebox lokal banyak kan, bisa teman-teman cari di Google. Terus lagi dari YouTube. Di YouTube sendiri nanti teman-teman cari video yang hampir relevan. Nanti dikasih aja linknya di komentar, atau teman-teman buat Buat video sliding dari foto-foto itu. Yang jelas itu nanti sangat relevan banget ya. Nanti kalau udah diupload, di bawahnya itu teman-teman kasih link link dari artikel yang teman-teman buat. Nah, dari sini terus lagi Yahoo tanya jawab. Nah, di sini kan banyak banget. Kalau kita peringkatnya sudah 5, peringkat 2, kita cari ada orang yang tanya seputar kualitas dari Sony Xperia M itu bagaimana sih, tanda tanya gitu kan. Nah, kita bantu, ini loh kualitasnya, kita tambahin link blog kita di bawahnya itu, biar orang itu lihat blog kita, dia cari info, kita dapat backlink di situ. Terus lagi dari Facebook, Twitter, terus lagi G+. Nah, untuk blog umur 1 sampai 2 minggu, fokusnya ini dulu ya. Terus lagi ini 1 sampai 2 minggu dikasih ini enggak apa-apa. Terus lagi kalau umurnya 2 minggu ke atas itu backlinknya dari mana? Umur 2 minggu ke atas. Umur 2 minggu ke atas, ini kita kasih backlink dari atas ini juga boleh, tambah ini backlink di atas itu juga boleh. Kita bisa tambahin lagi dari backlink dummy ya, dummy itu dari apa saja sih? Banyak dummy, dari WordPress, dari Blogspot, Detik, Tumblr, terus banyak lagi ya. Teman-teman bisa coba banyak ini cari. Usahakan kalau dummy itu beda IP. Jadi bukan kita buat dummy 100 dummy, tapi itu dari Blogspot aja. Itu salah sebenarnya ya. Soalnya IP-nya Blogspot itu kan satu. Kita butuhnya beda IP. Misal WordPress, Blogspot, Detik, Tumblr itu kan IP-nya beda-beda. Jadi lebih bagus seperti itu. Jadi nanti teman-teman pakai dummy yang blog gratisan web 2.0 itu, buat dummy buat nyupport
backlink ke blog utama kita ya. Itu untuk blog 2 minggu ke atas, ini hampir umur 5 bulan aja kasih dummy tidak masalah. Soalnya kualitasnya itu benar-benar bagus, soalnya backlink dari dummy ini kontennya itu benar relevan dengan dengan konten kita ya. Selanjutnya misal umur 1 bulan ke atas, 1 bulan ke atas. Nah di sini saya pakainya tracking backlink. Tracking backlink. Nah, tracking backlink itu di mana sih? Nah, di sini. Site explorer.info. Nah, di Site Explorer ini kita bisa menganalisa ya backlink lawan kita. Ini adalah tool gratis tapi sensasi premium. Nah, misal kita cari dulu lawan kita di google.com. Bentar. Kita masukin keyword dulu, misal harga harga HP Samsung. Oke. Kita lihat yang di posisi pertama adalah hpterkini.com. Kita copy linknya ini, paste di sini aja. Masih loading ya. Pada mau buka ya, kita coba nanti pakai Chrome aja, Google Chrome, enter. Peter gini. Kalau mau ya. hpterkini.com. Nah, kita coba web lain ya. Kenapa kok nggak tahu? Biasanya bisa, ini nggak bisa ya. Nah, kita lihat ini harianponsel.com saja. harianponsel.com. Oh, nggak bisa juga. Apa nih, nggak bisa. Biasanya bisa nih. Kayaknya baru problem ya. Jadi berhubung problem, nanti teman-teman di tracking backlink ini coba sendiri ya, masukin keywordnya, masukin nama domainnya yang di posisi atas. Kita lihat backlinknya dia nanam backlink di mana. Nanti kita seandainya dia komen, ada backlink komen, kita ikut aja komen di sana. Tapi dengan catatan kita tahu halaman itu PR berapa. Dengan tool ini kita bisa tahu kok itu komennya backlink berapa, misal PR2, PR1, PR4, itu kita bisa main di situ dengan masalah. Nah, terus lagi untuk update-nya yang tepat dan cocok itu berapa posting per hari, itu mungkin jadi pertanyaan teman-teman. Update berapa posting per hari. Posting makin banyak sebenarnya makin bagus, tapi di sini saya makanya 2-3 posting per hari sampai dengan 2 bulan. Jadi 2 bulan pertama sejak kita bangun itu postingnya setiap harinya 2-3 post per hari. Jadi kita harus rajin update ya, nggak boleh malas-malasan.
Nanti setelah 2 bulan, setelah 2 bulan tuh biasanya kalau kita udah imbangi dengan backlink di atas ini, perusahaan ini, tracking backlink ini, visitornya nanti teman-teman bisa lihat sendiri berapa jumlahnya, tergantung saingan juga, ya. Jadi kalau setelah 2 bulan udah jalan, misal visitornya udah 5.000 atau 10.000 gitu kan, kita nanti update-nya tinggal rutin aja 1 posting per hari. Yang penting 1 tapi update rutin. Jangan kok kita update 20 tapi dijeda seminggu-seminggu, itu enggak baik. Mending kita update-nya 1 tapi rutin ya. Sampai di sini mungkin teman-teman udah tahu. Nanti dipraktekin caranya ini sama saja dengan WordPress. Cuma kalau WordPress kan dia berbayar ya, kita pakai plugin-plugin. Terusan lagi kita nanti apa? Setting-settingnya juga lebih simple pakai apa? Pakai Blogspot ya. Nanti kita tinggal custom domain, kita setting seperti tadi. Modal cuma 100.000 per tahun, kita bisa optimasi, hasilnya sama saja dengan WordPress yang berbayar ya. Nah, video selanjutnya mungkin nanti saya kasih tentang setting WordPress, terus lagi itu dulu mungkin ya, setting WordPress sama backlink dummy. Di video ini udah cukup cara membuat blog, riset keyword, terus lagi membuat artikel sama optimasinya. Nah, sekian. Nanti teman-teman praktekin ya. Apabila ada pertanyaan, inbox saja di Facebook. Insya Allah kalau sempat nanti tak balas. Kalau rumahnya dekat sekitar Semarang, aku saranin teman-teman main ke tempatku ya. Soalnya face to face, secara langsung itu teori yang disampaikan itu lebih mudah masuk daripada lewat online seperti ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih.